Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abang Bewok. Ya teman-teman, setelah sekian lama Abang Bewok tidak upload video. Mohon maaf kepada rekan-rekan yang selalu menanya kita kenapa sudah tidak ada cesan. Berarti kalau kita sudah duduk nyantai ini, berarti konten kita pada pagi hari ini adalah cesan, yaitu cerita santai. Dan juga pada pagi hari ini sudah kita kedatangan tamu, yaitu salah satu pemuda generasi yang katanya akan menggoncarkan Indonesia ini ya Bung ya. Selamat datang. Terutama nagari ini katanya. Ya mungkin bisa kita perkenalkan dulu. Ya Bung, siapa namanya Bung? Nama saya Reza Bung, Ya. asal dari Tasikmalaya. Oh jadi Tasikmalaya nih Bung. Iya, Tasikmalaya. saya dari Tasikmalaya. Ah, Seorang transmigran yang pindah ke Oh. Sumatera, tepatnya Negari Latang. Oh gitu. Jadi kegiatan sehari-hari Bung apa ini? Nggak ada, tidur aja lah. Tidur. Tidur. Tapi katanya Bung lagi, ya teman-teman, ini adalah Bung, namanya Bung Reza yang katanya dari Tasikmalaya, seorang transmigran yang pindah ke Sumatera ini ya. Ya. Katanya Bung lagi menjalani kuliah di Di STKIP PGRI Sumbar. STKIP PGRI di Padang. Ya. Jurusan apa tuh? Kalau saya jurusan geografi, Bung. Wah, geografi. Jurusan yang sangat menarik kayaknya tuh. Ya, menarik sekali untuk di Explore explore. ke alam. Alam. Gimana? Geografi ini kan ada geografi wisata, geografi tentang alam-alam gitu lah. Saya juga nggak ngerti nih. Geografi ini fokusnya kemana nih, Bro? Geografi fokus ada 3: ke masyarakat, ke pendidikan, dan tata wilayah. Oh, jadi 3. Tapi yang saya dengar ada geografi wisata tuh kayak gimana tuh? Oh, kalau itu saya nggak ngerti, Bung. Nggak ngerti. Nggak terlalu mendalam ke Iya, situ. mendalam. Dan juga nih teman-teman, bagi yang sudah lama di Sumatera, ini salah seorang konten kreator juga di salah satu YouTube, yaitu Separuh Masa. Ini bintang tamunya yang diperankan Inar. Mungkin teman-teman bisa cek di bawah ini channel Separuh Masa. Inilah bintang utamanya. Jadi kita sangat berkesempatan, senang sekali beliau telah bisa hadir di cesan ini untuk kita ngulik-ngulik tentang apa kehidupannya, juga tentang apa yang akan ada di otaknya tuh. Jadi gimana Bung? Tentang pertama saya mau bahas itu, bagaimana tentang perjalanan karir Bung di Separuh Masa, jadi YouTube channelnya sekarang ini. Perjalanan karir ya, Bung. Iya. Sambil merokok ya Bung ya. Ya, Jadi gimana, sampai di mana sekarang perkembangan YouTube Separuh Masa sekarang? perkembangan YouTube Separuh Masa, alhamdulillah udah hampir tercapai target. Oh jadi Separuh Masa ini baru loh ya Bung ya? Ya, baru sekali, Bung. Jadi belum, udah sedikit lagi untuk mencapai target untuk AdSense ya? Action ya. Jadi gimana video-videonya terus berlanjut? Video-video masih berlanjut sampai detik ini. Tapi saya ada satu pertanyaan nih bro, yang agak menggelitik juga kan. Bro kan seorang seorang mahasiswa yang di kota besar, tapi lagi menjalankan peran di YouTube Separuh Masa ini ada sebagai cewek. Ya. Jadi gimana tanggapan dari teman-teman bro, dan juga bagaimana tanggapan dari diri bro juga tuh? Kalau tanggapan dari teman-teman ya semuanya mensupport. Kalau dari diri agak geli lah kalau jadi jadi cewek itu. Jadi ada merasa geli di diri sendiri, tapi tetap menjalani itu. Tetap menjalani. Oh, demi keprofesionalan pekerjaan ya. Iya. Bro? Atau itu sudah menjadi fashion bro, menjadi content creator atau gimana? Oh, kalau dibilang fashion enggak, Bung. Cuman profesional aja lah. Oh gitu. Jadi cukup mendalami atau Ah. pernah nggak ke bawah dalam kehidupan sehari-hari bro? Enggak pernah, Bung. Ya saya takutnya ini terkadang kepribadian seseorang tuh setelah dia bertahun-tahun menjalani peran seperti itu,
dia akan menyatu dengan perannya itu ke bawah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tuh menurut bro, kalau yang seperti itu tuh positif atau negatif? Dilihat dari karakternya bung, karakter dalam film. Kalau karakter dalam film positif ya baiklah untuk diri kita sendiri. Oh gitu ya. Kalau jadi seorang cewek, saya kan ini lelaki ya bang ya. Yeah. Jadi seorang cewek ya negatif lah. Tapi untuk menghibur semua teman-teman di sana kan ya nggak apa-apa lah, amalan juga. Kalau bagi saya itu bang, saya sedikit bercerita kalau bagi diri saya sendiri ini, apa yang kita lakukan itu, walaupun yang kita lakukan itu sebagian orang melihat konyol, tapi sebagian orang bisa tertawa, bisa bahagia dengan hal yang positif kita berikan, itu adalah suatu reward untuk diri kita sendiri. Saya merasa begitu bro. Walaupun saya melakukan hal sesuatu yang kecil, walaupun tidak memberi atau dengan skala besar, tapi dengan tata cara kita bisa membuat orang nyaman, senang, bahagia, itu suatu kepuasan batin bagi kita. Suatu kebahagiaan juga lah bagi kita. Tapi itu saya juga karena kita sudah membahas itu, tapi gimana orang-orang yang suka suka tidak ingin berbaur itu gimana tuh bro? Tidak ingin berbaur ya? Iya. Kalau orang-orang seperti itu ya dilihat aja lah. Kalau kita lawan nanti pecah. Bisa kopi juga nih. Kopi dulu bung. Kita kebetulan tadi malam teman-teman itu camping di sini, langsung tidur di sini. Juga ada dari teman-teman yang bertanya, kok lokasinya di situ mulu kalau Cesan? Bukan, saya klarifikasi ya, bukan Cesan ini harus khususnya di tempat alam seperti ini, tapi saya tuh lebih suka berbicara tuh di alam nih. Ya. Karena saya tuh suka bagaimana tentang keheningan, suara bunyi alam tuh. Bukan saya sok-sok suka dengan hidup dengan dalam hutan ya. Tapi sesekali kita tuh butuh ketenangan, menghilang dari hiruk pikuknya dunia ini atau perkotaan seperti itu. Jadi kegiatan Bung sekarang apa ini? Untuk kegiatan sekarang kuliah. Kuliah? Ya. Sekarang kuliah masuk nggak? Masuk apa? Masuk tetap muka. Oh, tetap muka? Ya. Bukannya sekarang di era pandemi ini gimana? Oh, kalau stekip individu sih masuk tetap muka, cuman 50% lah. Oh, atau gini, mahasiswanya dibatasi, bergantian gitu? Iya. Ya, tapi saya juga sih merasa kalau jurusanmu tuh prakteknya banyak kan. Kalau geografis ini prakteknya banyak, jadi kalau tentang pendidikan perkuliahan yang menyangkut praktek-praktek itu akan membutuhkan tatap muka. Kalau kita daring kan nggak lebih maksimal gitu kan. Iya. Baiklah, kayaknya saya ada satu nih yang terpikir kalau sudah ketemu Anda ini. Saya sudah cukup mengenal lama tentang Anda ini. Iya. Jadi saya sudah tahu mana Anda kepribadian. Ya. Jadi saya sudah teman lama ini sama Bung Reza ini. Dia ini orangnya sangat humble sekali. Bukan dalam bahasa Minang hambar ya, humble. Ya. Tapi juga saya nggak ngerti humble ini apa. Bisa dilihat aja pakai Google, Bung. Iya, kayak kata orang humble kan, orangnya lebih luas gitu kan. Juga bro aktif dari segala tongkrongan gitu. Jadi saya mau nanya nih, sedikit agak lebih sensitif, gimana nih tentang percintaan bro ini? Ya kalau itu kita bahas lah nanti lah. Kenapa ada sesuatu yang tidak mengenakan di suatu mendengar kata-kata tentang hubungan itu? Saya juga mendengar nih kemarin ini miring-miring bro ini bakal menikah. Benar?
Enggak, itu hoax bung. Oh, saya juga mengira itu hoax, tapi dengar-dengar hoax itu tuh nggak mungkin lah. Reza kan masih kuliah, Iya, masih merintis karir. merintis karir kan. Ya. Masa nikah tiba-tiba nikah kan? Tapi bukan sesuatu pernikahan itu menghancurkan karir, bro. Saya nggak suka itu pemikirannya seperti itu, saya nggak suka. Saya lebih, kan sebagian orang berpendapat, bro nikah yuk, kenapa lo nggak nikah gitu kan. Terus orang itu jawab kan, wah saya lagi mau merintis karir bro, lagi mau sukseskan. Tapi bagi saya itu suatu pernikahan itu kalau kitanya sudah matang nggak ada pengaruhnya ke karir kita. Tapi kita tuh bisa memposisikan kalau kita nikah ini berarti kita menjalani hidup ini yang agak berbeda dikit dan karir tetap jalan. Kenapa harus nikah membatasi karir itu bro? Menurut Bung gimana tuh kalau tentang seperti itu? Menurut saya kalau usia udah mulai menginjak pernikahan ya gak apa-apa kuliah sambil nikah. Kuliah sambil nikah bisa. Kalau saya nih Bung Iya. kalau nikah masih kecil Bung. Jadi Bung Reza umur berapa ini? Kalau sekarang umur mungkin 19 Bung. 19? Iya. Seriusan? Ya serius Bung. Saya sudah kenal lama kan, tapi dari tampang wajah. Percaya nggak teman-teman? Ini umur 19 tahun. Saya sih nggak percaya. Ya, kalau saya lahir tahun 2002, tanggal 13 Bung, ya memang 19 umur saya sekarang. Jadi tentang mau jenjang itu belum ada lagi ya? Ya, belum ada. Sekarang lagi mau ada sesuatu proyek atau gimana tentang pengabdian, contohnya apa yang didapat di dunia perkuliahan diaplikasikan ke kehidupan? Oh, untuk sekarang ada Bung. Cuman nggak mau saya ceritain. Kenapa nggak mau ceritain? Sebab saya belum ada mengaplikasikan dunia perkuliahan ke penduduk atau masyarakat. Tapi saya ragu nih, nantinya jurusan Bung sekarang geografis, tapi Bung malah terjun ke dunia acting, karena kan Bung lagi merintis YouTube bersama teman-teman kan. Kalau dunia acting dengan dunia perkuliahan saya 50% lah. Tapi juga saya nanti ingin sih bercerita di teman-teman Bung di Separuh Masa. Jadi yang siapa yang videografernya? Videografernya itu ada Andra. Kayaknya tuh orang itu sangat pintar sekali dalam dunia edit video atau dalam dunia videografernya itu. Saya suka itu. Ya, saya ingin nanti bercerita dengan beliau tuh. Ya, beliau sangat lihai sekali untuk mengedit video pre-wed. Beliau bisa. Ya. Jadi juga bisa nanti kalau teman-teman berarti bisa dipromoin. Bisa dipromoin. Kalau Andra Junaidi ini dia pre-wed bisa, sinematik. Pokoknya tentang edit-editan lah Bung. Tapi sekarang kita dengan membahas kehidupan kita sendiri-sendiri ini, tapi kita di Indonesia sekarang lagi tidak sehat. Tidak sehat Bung. Di dunia lagi pandemi ini, bagi saya kan, saya ini kan tidak terlalu, saya sih YouTube saya ini sebagai hiburan saya. Ada yang nonton silakan, ada yang nggak nonton silakan. Tapi kalau bagi saya seorang pekerja seperti ini bro, kalau merasa banget kita di dunia pandemi ini sangat menurun sekali dunia ekonomi kita ini. Apalagi di sekarang masyarakat Indonesia ini, kapan lah COVID ini yang bakal hilang, variannya tambah banyak. Gimana tuh bro? Kita sekarang berimajinasi aja kan 10 tahun ke depan kan kita bisa menjadi pemimpin lagi nih, pemimpin Indonesia. Jadi gimana menurut bro tentang pandemi ini gimana ini? Menurut saya pandemi ini agak hitam ya Bang. Hitam. Tapi saya juga nyaranin kepada teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita tidak terdampak
saya juga terlalu miris sih. Bagi teman-teman saya ini merasa, saya percaya itu COVID, tapi saya percaya juga kita bisa mengatasi bagaimana cara menghadapi COVID ini. Itulah tetap berhati-hati. Saya juga, teman-teman saya pernah kena COVID, hampir melawan bagaimana saya merasa perjuangan melawan hidup dan matinya itu, Bu. Itu yang saya yang belum vaksin silahkan vaksin dulu.